Halo, salam jumpa dengan saya Muhammad Asri Rasma dalam Kupas Tuntas Jawa Barat. Bandung dipilih menjadi tuan rumah pelaksanaan konferensi Komisi Penyiaran negara-negara anggota OKI yang tergabung dalam IBRAF. Pelaksanaan acara tersebut telah dilakukan pada tanggal 21 hingga 23 Februari 2017. Beberapa hal yang dibahas oleh Komisi Penyiaran anggota IBRAF adalah bagaimana melawan berita hoaks dan juga isu seputar radikalisme dan Islamofobia. Kupas Tuntas Jawa Barat kali ini akan membahas seperti apa berlangsungnya acara tersebut dan juga apa saja yang dihasilkan dari acara tersebut. Nanti akan ada wawancara dengan Yuliandre Darwis, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia yang juga sekaligus Presiden IBRAF, dan juga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan yang pada kesempatan tersebut juga sempat menjamu para delegasi untuk mengikuti kegiatan makan malam di Gedung Sate. Namun sebelumnya, kita saksikan terlebih dahulu liputan berikut yang menggambarkan bagaimana kegiatan tersebut berlangsung di Bandung. Bandung, Jawa Barat menjadi lokasi perhelatan rangkaian kegiatan tahunan Islamic Broadcasting Regulatory Authorities Forum atau IBRAF tahun 2017. Rangkaian kegiatan tersebut telah dilaksanakan Selasa hingga Kamis 21 hingga 23 Februari 2017. Sehari sebelumnya, sebagai bentuk dukungan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menggagas acara di alun-alun Kota Bandung. Acara tersebut diberi nama Bandung Hantam Hoaks. Turut hadir dalam acara tersebut Yuliandre Darwis, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia sekaligus Presiden IBRAF. Emil meminta warga Bandung untuk tidak langsung menerima dan mengirimkan berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya, agar terhindar dari berita hoaks. Bandung mau di depan untuk mendeklarasikan hantam hoaks agar masyarakat bisa mulai dari sekarang mengkonsumsi berita dengan kedewasaan dan pendidikan. Hari pertama perhelatan, peserta konferensi yang telah lebih dulu tiba di Bandung mengikuti city tour yang diadakan oleh pemerintah Kota Bandung. Lebih dari 30 orang asal berbagai negara mengikuti kegiatan city tour menggunakan bus bandros. Mereka diajak berkeliling Kota Bandung dan mengunjungi beberapa lokasi seperti Jalan Asia Afrika, Museum Asia Afrika, dan Gedung Merdeka. Selasa sore sebelum menutup hari, semua delegasi telah tiba di Bandung. Delegasi berasal dari 46 negara anggota IBRAF dan negara peninjau seperti Korea, Amerika, dan Australia. Mereka dijamu makan malam oleh Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat. Jamuan makan malam yang berlangsung di Gedung Sate ini dihadiri juga oleh Ketua dan Komisionir KPI maupun KPID Jawa Barat, serta para undangan termasuk para duta besar negara sahabat dan akademisi. Sekitar 300 peserta makan malam ini juga mendapat kesempatan bermain angklung bersama yang dipandu oleh Saung Angklung Ujo. Ini menjadi kesan yang sangat baik di mata para delegasi. My impression, I am very happy. I want to thank the governor for hosting this program, and he did very well, especially the cultural music. It's very good, which promotes unity. So I really love it, and I want to extend my sincere greetings to the governor and his family. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik pertemuan Komisi Penyiaran Dunia ini. Harapannya negara-negara di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang menamakan diri IBRAF ini memberi dampak baik pada media. Kita ajak semua pihak lewat International Konferensi Bandung ini supaya semua pihak, masyarakat, semua stakeholder, media, baik media mainstream maupun media sosial, kita ajak semuanya, mari kita hadirkan lewat media keharmonisan dunia, bukan perpecahan dunia. Itu pesan utamanya dari Jawa Barat untuk dunia. Rabu pagi 22 Februari 2017 pada hari kedua pelaksanaan, kegiatan bertajuk International Conference Media for World Harmony and the 5th Annual Meeting of IBRAF resmi dibuka. Konferensi media dunia ini diwarnai dengan pembacaan Dasar Sila Penyiaran oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Lalu ditandatanganinya bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Ketua KPI Yuliandre Darwis, Rektor Unpad Profesor Dr. Tri Hanggono Ahmad, disaksikan oleh seluruh delegasi IBRAF. Dasar Sila Penyiaran tersebut berisi 5 poin penting, yakni humanity, responsibility,
friendship, alignment, dan harmoni. Selain itu dilakukan pula penandatanganan Memorandum of Understanding antara Ketua KPI Julian Andre Darwis dan perwakilan dari Korea Communication Commission atau KCC. MOU tersebut berisi komitmen bersama Komisi Penyiaran di bawah IBRAF dengan KCC untuk menjaga perdamaian, memberantas radikalisasi, melawan berita hoaks demi terciptanya dunia yang lebih baik. Diharapkan dalam International Conference sebagai pengetahuan awal tadi, juga Pak Wakil Perdana Menteri Malaysia juga menyampaikan, kemudian dari pemerintah Indonesia disampaikan oleh Pak Luhut Panjaitan dengan cara bagaimana skema yang terjadi di dunia saat ini. Artinya global impact secara keseluruhan memang sudah terjadi dan harus diantisipasi dengan cara apa? Menyamakan persepsi, framing yang sama hari ini. Dan mudah-mudahan framing ini di 46 negara yang hadir di sini merasakan sebuah kulminasi maksimal bahwa energi positif lahir dari Bandung for the world. Malam harinya, para delegasi menghadiri jamuan makan malam di Pendopo Bandung bersama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Tari merak menjadi pembuka acara makan malam ini. Dan setelahnya, para delegasi juga mendapatkan souvenir dari pemerintah Kota Bandung. It is a very nice city. It is peaceful people. They are very yes, and I think this is not a last time to visit, inshallah. Hari ketiga atau hari terakhir terdapat banyak kegiatan. Dua yang utama adalah Parallel Session dan Annual Meeting. Parallel Session membahas mengenai permasalahan media industri secara global. Di antaranya adalah cakupan media dan regulasi media, serta kualitas dan kreatif konten. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, maupun peserta delegasi dari negara anggota IBRAF. Salah satu yang disoroti adalah bagaimana masyarakat dapat menyikapi keberadaan media secara keseluruhan, terutama dalam perkembangan teknologi komunikasi. Juga menyadarkan masyarakat untuk meningkatkan literasi atau kemampuan untuk memahami ide-ide yang disampaikan secara visual dan awareness untuk menyeleksi informasi. Kita perjuangkan kemerdekaan dan kebebasan pers. Tapi jika kebebasan dan kemerdekaan pers itu tadi ya terganggu gitulah oleh hal-hal seperti itu, yang dikhawatirkan adalah trust publik, trust masyarakat terhadap media. Padahal media ini kan harusnya dipercaya. Menjadi sarana tadi perubahan perubahan sosial yang baik ya tentunya. Tapi kemudian ternyata media sendiri yang merubah dirinya menjadi tanda petik tidak dipercaya dengan apa? Dengan framing medianya secara kuantitas, bahkan secara penyosokan tertentu kelihatan nih. Masyarakat sudah tahu lah. Annual Meeting kelima anggota IBRAF yang merupakan acara utama berlangsung cukup hangat dipimpin Presiden dan Sekjen IBRAF. Setiap delegasi memberikan pandangan dan pendapatnya dalam diskusi yang berlangsung lebih dari 6 jam tersebut. Anggota IBRAF merumuskan deklarasi Bandung yang berisi tentang peran media mempromosikan toleransi melawan terorisme dan Islamofobia. Mereka berkomitmen untuk saling menjaga perdamaian antar negara melalui media, menghargai perbedaan baik ras, suku, etnis, dan agama. The fake news or hoax are rather dangerous, not only in the social media, but also in print media and on TV and other audiovisual media services. And the way we handle with this issue in our country is through the regulations that we already have. We have a constitution setting the rules and regulations for the freedom of expression, freedom of thought, freedom of press, and so on. Pada sesi pemilihan Presiden IBRAF yang baru, seluruh delegasi sepakat memperpanjang masa kepemimpinan Ketua KPI Julian Andre Darwis sebagai Presiden IBRAF. Mengambil sesuatu yang positif dalam keadaan bahwa kita dikategorikan baik dalam sebuah kepemimpinan dan juga baik dalam sebuah pelayanan, bahwa literatur yang ada di Indonesia seolah-olah bisa mengumpulkan seperti jaring laba-laba, mengumpulkan semua orang. Dan mudah-mudahan data yang di Bandung kali ini bisa kita kuatkan kembali dan menambah yang namanya data-data negara-negara yang akan bergabung di IBRAF. Rencananya pertemuan negara-negara anggota IBRAF selanjutnya akan diadakan tahun 2018 mendatang di benua Afrika. Tim Liputan Transmedia. Selamat kepada Bapak Julian Andre Darwis, Ketua KPI
yang kembali dipercaya menjadi Presiden IBRAF. Kupas Tuntas Jawa Barat masih akan kami lanjutkan, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Jutaan kata-kata santun dibaca oleh jutaan manusia, maka manusia juga akan santun sebagaimana kata-kata santun ditekan oleh media. Sebuah perjalanan 3 off-roader Indonesia melewati titik-titik tak tersentuh yang tersebar di Nusantara. Kalau di off-road itu bukan masalah jarak tempuh, tapi waktu tempuhnya. Merangkul masyarakat pelosok yang bergelut dengan situasi ekstrim dan membutuhkan uluran tangan. Menempuh ribuan kilometer untuk mencari nilai-nilai kehidupan sesungguhnya. Thousand Miles, setiap Selasa jam setengah 11 malam, hanya di Trans 7. Perempuan sejati itu nggak harus feminim. Akhirnya dapat juga. Yang penting pintar urusan rumah tangga. Sayur 5.000 bisa ditukar pakai ikan seharga 10.000. Dan pintar berhemat. Gratis, aku paling suka kalau gratisan. Perempuan sejati itu senang bertualang. Ini keren banget. Menghargai budaya. Cocok. Perempuan sejati bisa dilihat di sini, di Jejak Petualang. Senin sampai Rabu jam 3.15 sore, hanya di Trans 7. Teman-teman, yuk mengenal lebih dekat dunia fauna yang penuh dengan aneka hewan cerdik. Cantik menawan, pintar dan mengagumkan. Ada otan, ada dolpino di dunia binatang. Setiap Senin sampai Jumat jam setengah 2 siang, hanya di Trans 7. Hai kawan-kawan. Bertualang bersama si Bolang menjelajah ke pelosok Nusantara. Melestarikan ragam budaya yang menjadi potensi bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, menyelami kearifan budaya lokal dan nilai tradisional. Anak Indonesia. Bocah Petualang. Setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang. Hanya di Trans 7. Pada hari pelaksanaan rangkaian kegiatan IBRAF tahun 2017, para delegasi dari negara-negara IBRAF diundang dan dijamu makan malam oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate. Dan setelah kegiatan tersebut, saya berkesempatan berbincang-bincang dengan Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat, seputar pandangannya seperti apa peran IBRAF tersebut. Ya, saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Heriawan atau yang biasa disapa dengan Kang Aher, Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum Kang Aher, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya. Kang, alhamdulillah sukses ya acara makan malamnya ini dengan para delegasi. Gimana komennya Kang? Alhamdulillah para delegasi puas, yang datang 41 delegasi. Kemudian tentu kita menerima mereka menggunakan bahasa universal, bahasa budaya. Kita tampilkan angklung, bukan angklung yang ditonton, tapi angklung yang play together. Kita memainkan angklung bersama-sama, ternyata angklung bisa menyanyikan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu dunia bahkan. Tadi lagu Michael Jackson, lagu lain-lain kan dinyanyikan. Mereka kaget. Ternyata angklung bisa menyanyikan dalam waktu yang bersamaan dan tidak harus belajar dulu. Cukup ada tanda-tanda do, re, mi yang mereka hafalkan satu persatu. Satu tanda mereka hafalkan untuk satu nada, ternyata mereka bisa menyanyikan dengan sangat sempurna dan sangat bagus. Mereka luar biasa. Pembicaraan harmoni media untuk dunia yang harmonis ternyata diawali dengan keharmonisan lewat permainan angklung. Ya. Jadi bisa dibilang angklung ini membawa nama Jawa Barat melalui para delegasi untuk ke dunia, begitu Kang Aher ya? Ya betul. Jadi pesan media for world harmony, media untuk dunia yang lebih harmonis, ternyata keharmonisan tersebut ditunjukkan dengan permainan angklung, luar biasa. Ya, Kang, ini kan kalau kita berbicara IBRAF, ini kan sebenarnya anggota Komisi Penyiaran dari negara-negara anggota Konferensi Islam ya Kang ya. Nah, bagaimana Kang Aher melihat sendiri dikaitkan dengan berita-berita yang belakang ini kan juga agak kental dengan isu sara khususnya agama, Kang? Ya, justru kita ingin pertemuan ini adalah pertemuan yang mendunia ya. Tidak saja OKI, tapi tadi kan ada Taiwan, ada Korea kan di luar OKI. Jadi ini OKI dan negara-negara di luar OKI, 41 negara hadir seluruhnya. Saya kira ini semua punya kesepakatan bersama-sama untuk hanya menyiarkan berita-berita
baik peristiwa maupun pendidikan, hiburan, kritik ya, isi dari berita-berita tersebut yang baik dengan bahasa yang baik yang kemudian dicerna oleh masyarakat secara baik dan menimbulkan karakter yang baik. Itu yang kita inginkan. Kita bisa membayangkan tiap hari ada jutaan kata-kata diproduksi oleh media, baik media mainstream maupun media sosial. Ada puluhan juta kata-kata. Kalau kata-katanya sarkastis, kata-katanya tidak fasun, tidak sopan, bayangkan dibaca oleh puluhan juta manusia, jutaan manusia. Apa yang terjadi? Pikirannya juga jutaan manusia, pikirannya menjadi kasar, menjadi kotor. Betul. Tapi kalau kemudian media harmoni, kritik boleh, berita boleh, kemudian hiburan juga boleh, pendidikan juga boleh, tetapi pada saat yang sama dibahasakan bahasa yang santun. Ini saya pikiran manusia juga yang bacanya santun. Jutaan kata-kata santun dibaca oleh jutaan manusia, maka manusia juga akan santun sebagaimana kata-kata santun ditekan oleh media. Ya. Kang Aher, kita kan punya Komisi Penyiaran Indonesia ya, kita punya KPI dan di Jawa Barat kita punya KPID Jawa Barat. Mereka memang masih fokus pada siaran televisi dan juga siaran radio. Sementara salah satu yang juga cukup perlu diwaspadai adalah media sosial yang tadi Kang Aher juga sudah sebutkan. Bagaimana Kang Aher melihat ini, mengingat peranan KPI belum bisa sampai sejauh pada media sosial? Saya kira ke depan media sosial itu perlu ada pengawasan ya, yang terlembaga ya. Mungkin ke depan KPI bisa diberi tupoksi tambahan, tugas tambahan selain memantau siaran-siaran media mainstream atau lembaga penyiaran mainstream, maka lembaga-lembaga ataupun perorangan yang terkumpul dalam sosmed itu juga harus ada pengawasan. Tentu sekarang juga sudah ada ITE ya, tapi tentu ITE itu kan hanya yang melaporkan, yang tidak melaporkan tidak ada teguran. Ya seseorang dibully berkali-kali dengan bahasa-bahasa yang sangat kasar, kalau dia diam sabar kan tidak terjadi proses hukum. Kontrolnya kontrol pribadi, dan itu ya delik aduan. Kalau tidak mengadukan kan tidak ada masalah apa-apa. Nah seharusnya tidak harus delik aduan, tapi deliknya itu delik pengawasan atau objek pengawasan, sebagaimana KPID atau KPI mengawasi siaran-siaran televisi, radio dan lembaga-lembaga penyiaran lainnya, maka saat yang sama juga harus beri tugas tambahan, tupoksi tambahan untuk juga mengawasi. Jadi tanpa ada yang melaporkan juga, korban yang melaporkan juga tetap teguran hadir dari lembaga, yaitu lembaga seperti KPI atau lembaga lainnya. Atau yang paling enak KPI tambah tugasnya aja. Kang Aher, sebagai Gubernur Jawa Barat, tentu Kang Aher juga kan mengamati media-media yang kita bicara lingkupnya di Jawa Barat. Sejauh ini yang Kang Aher, tanggapan Kang Aher untuk media di Jawa Barat sendiri seperti apa? Tanggapan kita tentu masih cukup baik ya, khususnya media-media mainstream. Tapi ketika kita cerita media sosial, memang lain ceritanya ya. Siapapun kelihatannya kalau tidak disukai oleh sekelompok pengelola atau pemilik media sosial atau akun sosial, biasa suka kena bully. Termasuk saya ya sebagai gubernur biasa dibully orang lah. Tapi yang jelas disikapi dengan bijak, sabar saja karena diperpanjang juga capek gitu kan. Ya mudah-mudahan kalau dalam konteks agama ya mudah-mudahan yang mencaci maki kita ya sama dengan mengambil dosa kita, kan itu jadi bersih gara-gara cacian orang. Kang Aher, kita kembali lagi ke IBRAF nih Kang. IBRAF pertama kalinya, ini kan kali kelima, tapi ini pertama kalinya diadakan di Asia ya, dan di Indonesia, dan dipilihlah Bandung, Jawa Barat. Nilai positif dari pelaksanaan acara yang tingkat dunia ini Kang, ada konferensi dan juga annual meeting dari anggota IBRAF. Untuk Jawa Barat, Kang Aher melihatnya gimana? Ya tentu nilai positif sangat tinggi, sebab Bandung itu menjadi magnet ya untuk urusan-urusan besar. Biasanya urusan-urusan besar, deklarasi dunia, komitmen dunia, kemudian kesepakatan dan lain sebagainya, kan sepanjang sejarahnya selalu Bandung ini dipilih. Termasuk tentu yang paling monumental Konferensi Asia Afrika dan Konferensi Islam Asia Afrika tahun 65-nya. Itu kan kemudian menjadi nilai tersendiri. Oleh karena itu ketika IBRAF memilih Indonesia, ternyata milihnya juga di Kota Bandung, Jawa Barat. Tentu ada nilai-nilai yang mereka pilih. Di samping tentu nilai kesejarahan, juga nilai keindahan Kota Bandung dan Jawa Barat secara umum, juga mungkin nilai-nilai yang lainnya, nilai keramah tamahan dan lain-lain. Terakhir nih Kang, kalau berbicara masih keuntungan nih bisa dibilang untuk Jawa Barat, dari sisi ekonomi dan pariwisata tentunya ini akan ada efeknya ya. Betul. Yang Kang Aher lihat seperti apa? Ya semua event yang diadakan di Kota Bandung dan Jawa Barat itu biasa berdampak secara ekonomi. Saya masih teringat event PON saja kemarin, ternyata dampaknya sangat luar biasa.
pertumbuhan ekonomi Jawa Barat itu didorong pertumbuhannya oleh PON salah satunya. Itu kan tentu prosesnya panjang dari awal tahun sampai PON selesai. Nah ini momentum-momentum seperti ini meskipun pendek ya, tapi tetap menumbuhkan perekonomian kita dengan lebih tinggi pada saat ada perhelatan-perhelatan internasional khususnya. Baik Kang Aher, terima kasih banyak Kang Aher. Semoga sukses sebagai tuan rumahnya Kang Aher. Ya. Alhamdulillah. Apa sih IBRAF itu? Jawabannya sesaat lagi. Tetaplah di Kupas Tuntas Jawa Barat. Ke depan mari kita hantam bersama-sama segala sesuatu yang tidak positif, jangan disebar beritanya seperti itu. Itu spiritnya. Lain dulu, lain sekarang. Yang dulu dicari sekarang ada di sini. Keju bisa dikolaborasikan dengan makanan favorit orang Indonesia yaitu bakso. Selalu indah dilupakan. Ikuti perkembangannya hingga kini di Dulu Sekarang. Setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi hanya di Trans 7. Pak, kamu tenang dulu. Mau namanya kematian itu kita nggak akan pernah tahu, Pak. Itu kan rahasia Allah. Merajut benang kehidupan menjadi nilai kebaikan. Menyelami tiap butiran religi menjadi teladan. Segala dosa dan kesalahan yang telah hamba perbuat. Dan merangkainya menjadi refleksi diri memperkuat keimanan. Bu, nggak ada harga untuk sebuah doa. Cermin kehidupan. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Hanya di Trans 7. Angels cantik ini akan mampir ke berbagai sudut kota di Nusantara untuk mendeteksi aneka makanan dengan rasa berbeda. Kuahnya ini seger banget ya. Seger banget. Nilai 9. Watermelon cake. Biar nggak pedes ditemenin dulu sama Pak Jaksa. Detektif rasa. Bukan sekedar Deteksi selera bersama Detektif Rasa. Setiap Sabtu jam 9.15 pagi. Hanya di Trans 7. Menyajikan 7 informasi terkini yang memperluas wawasan. Mengulas 7 fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulik 7 fenomena menarik yang luar biasa. Kami rangkum lengkap menjadi satu dalam On The Spot. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam. Hanya di Trans 7. Terima kasih Anda masih bersama Kupas Tuntas Jawa Barat. Pada hari kedua pelaksanaan konferensi IBRAF, tim Kupas Tuntas Franky Wijaya sempat berbincang-bincang dengan Yuliandre Darwis, Ketua KPI sekaligus Presiden IBRAF. Berikut petikan wawancaranya. Ya baik, saat ini saya sudah bersama dengan Presiden IBRAF yang juga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Bapak Yuliandre Darwis. Ya, Pak Yuliandre, sedikit nih mengenai IBRAF ini. Bisa diceritakan IBRAF itu apa sih? IBRAF itu adalah International Broadcasting Regulatory Authorities Forum yang di bawah negara-negara organisasi konferensi Islam. Jadi kurang lebih ada 57 negara yang dalam hari ini menggagas satu forum penyiaran dunia yang disebut dengan IBRAF. Dan ini sudah tahun ke-6 dan usianya ke-6, jadi setiap tahun itu pasti akan pemilihan presiden. Di tahun ini isu yang sedang hangat dibicarakan di IBRAF ini khususnya penyiaran dunia ini apa nih? Isu yang paling strategis ya bagi kalau banyak adalah masalah media baru ya. Konvergensi media itu menjadi sebuah fenomena karena rata-rata tidak semua negara yang memayungi namanya aturan hukum tentang media baru. Sedangkan yang namanya broadcast salah satunya adalah alternatif paling kencang itu adalah media baru. Dan turunan yang lainnya ada tentu media literasi, radikalisme, Islamofobia dan sebagainya. Bicara dengan media baru tentu kita tidak bisa melepaskan dari namanya hoax ya. Artinya informasi berjalan dengan cepat dan ini tidak bisa dibendung. Nah ini di IBRAF ini ada rumusan nggak untuk menangkal hoax yang di seluruh dunia ini fenomenanya ini Pak Andre? Iya, kemarin pra-event kami mengadakan Bandung Hantam Hoax di alun-alun sama Pak Ridwan Kamil ya. Bahwa itu menjadikan sebuah catatan bahwa rata-rata anak muda sudah memahami bahwa
tidak mudah untuk menggunakan yang namanya jempolnya untuk meng-copy paste atau men-share sebuah siaran-siaran kira-kira yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Secara normatif bahwa yang namanya sumber informasi itu masih media mainstream atau media konvensional, dan itu pasti validitasnya teruji. Oleh sebab itu ke depan mari kita hantam bersama-sama segala sesuatu yang tidak positif, jangan disebar lah beritanya seperti itu. Itu spirit dari yang namanya tentunya isu dari hoax, khususnya dari beberapa broadcasting dunia saat ini. Peran KPI sendiri selama kita tahu kan dia frekuensi publik, artinya penyiaran media mainstream seperti televisi dan juga radio. Nah, ini kan ada media baru. Ini apakah ada langkah-langkah di IBRAF ini untuk melakukan regulasi agar media baru ini bisa dirangkul juga oleh Komisi Penyiaran? Untuk beberapa negara sudah dinyatakan negara itu sudah Komisi Penyiarannya sudah masuk undang-undang tersebut. Hanya Indonesia yang belum clear nih di mana posisinya. Ada undang-undang ITA, ada undang-undang telekomunikasi, ada undang-undang penyiaran. Di tengah-tengah itulah yang disebut dengan media baru. Nah, konteks ini yang diatur tahun ini undang-undang penyiaran juga dirubah, digagas. Kemudian mudah-mudahan penyiaran ini bisa menjadi menjadi acuan khusus. Kalau tidak akan saling lempar, bisa tugas Kapolri, bisa Menkominfo, atau bisa tugas dari KPI. Nah, ini jangan saling menyalahkan, kita mari saling membenarkan dengan situasi yang kira-kira yang positif, mana yang kita perjuangkan. Itu yang menjadi kekuatan dari semangat dari perkumpulan bersama ini. Terakhir Mas Andre, ada IBRAF tuan rumah Indonesia, ini itu suatu kehormatan, khususnya di Kota Bandung, Jawa Barat. Impact-nya untuk Bandung dan Jawa Barat ini apa sih? Kita pengen membuktikan bahwa Bandung secara histori telah melakukan sebuah langkah-langkah yang bernilai. Salah satunya hari ini juga diinginkan seperti itu. Menjadi tuan rumah yang baik, hospitality, tanpa adanya orang tidak ramah, semuanya happy dan bahagia ketika masuk Kota Bandung. Dan sampai detik ini masih stabil. Gedung Merdeka yang ada di belakang sana dan juga Jalan Asia Afrika ini merupakan salah satu tujuan wisata di Kota Bandung. Dan beberapa peserta atau delegasi dari negara-negara IBRAF menyempatkan diri berwisata ke sini menggunakan bis bandros. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Jelang konferensi kelima International Broadcasting Regulatory Authorities Forum atau IBRAF, peserta konferensi yang telah lebih dulu tiba di Kota Bandung melakukan City Tour. City Tour ini merupakan rangkaian acara dari konferensi IBRAF. Lebih dari 30 peserta dari berbagai negara mengikuti kegiatan City Tour ini. Dengan menggunakan bus bandros, peserta konferensi diajak berkeliling Kota Bandung. Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Jalan Asia Afrika, Museum Asia Afrika, Gedung Merdeka, dan Taman Sejarah di Kota Bandung. Peserta konferensi yang berasal dari berbagai negara mengaku kagum dengan Kota Bandung. I like the Asian African Conference, the historical museum there. There is some meaning we can learn some from the museum there. And the park here is also fine, and we can see lots of kids playing water here, and also some mayor's picture there. We learn a lot here. That is a very beautiful city. It's a very dynamic, very lively city with nice people and nice weather. So I'm very well impressed. And definitely I hope to be able to come back soon to see again Bandung. City Tour yang digagas oleh pemerintah Kota Bandung diharapkan bisa mengenalkan Kota Bandung kepada para peserta. Tujuannya agar para delegasi bisa lebih mengenal Kota Bandung. Jadi Bandung itu menjadi Paris Van Java gitu loh dari Indonesia gitu. Franky Wijaya, Bandung. Seru juga ya melihat mereka keliling Kota Bandung menggunakan bis bandros. Bisa jadi di negara mereka tidak ada memang bis seperti bandros tersebut. Liputan tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kupas Tuntas Jawa Barat kali ini. Saya Muhammad Asri Rasma pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.